Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Julistiana Kamal, BP 1910-92-2019. Saya dari kelas MLL Manajemen Lalu Lintas Perkotaan TSF. Sebelumnya saya ingin mempresentasikan tugas 1 dan tugas 2 saya. Jadi untuk tugas kali ini saya mengambil jalan Dr. Muhammad Hatta, di mana terletak di persimpangan menuju Cipak Tangah. Untuk alamat yang saya ambil itu ada di Koto Luar di Kecamatan Pauk, Sumatera Barat. Untuk tipe jalannya itu adalah jalan dengan tipe arteri sekunder dengan lebar jalan 6,5 meter dan lebar median 1,7 meter. Untuk lebar bahu jalan itu ada 2 meter dan tipe alinyemen berupa bukit. Nah, selanjutnya untuk struktur dan kondisi jalan, Jalan Dr. Muhammad Hatta ini merupakan jalan dengan 2 jalur 4 lajur dan 2 arah dan juga terbagi di mana terdapat median. Selanjutnya untuk perkerasan yang digunakan itu di sebelah kanan itu menggunakan perkerasan lentur dan di sebelah kiri menggunakan perkerasan kaku. Nah, selanjutnya jalan ini untuk kondisi dari Jalan Muhammad Hatta itu tidak terdapat kerusakan pada jalan yang berupa lubang yang dapat mengganggu pengguna jalan, tapi mungkin terdapat retakan-retakan. Nah, selain itu untuk jalan menuju ke bypass dengan arah ke menuju bypass itu ada satu lajur yang digunakan sebagai tempat pemberhentian bus, di mana menurut saya itu dapat menjadi penyumbang dalam terjadinya potensi kemacetan di jalan ini. Nah, selanjutnya untuk perlengkapan jalan. Jadi di Jalan Dr. Muhammad Hatta itu bangunan pelengkap yang ada itu berupa saluran tip jalan atau drainase, itu ada juga berupa rambu lalu lintas dan penerangan jalan. Sekalian juga ada trotoar. Untuk lokasi potensial kecelakaan dan kemacetan itu berada di persimpangan menuju Jalan Cipak Tangah. Jadi di sana dengan tidak adanya lampu lalu lintas untuk mengatur arus lalu lintas, ditambah dengan padatnya aktivitas pejalan kaki dan adanya kendaraan yang parkir di sembarang tempat itu menimbulkan potensi terjadinya kemacetan terutama pada saat jam-jam sibuk. Nah, selanjutnya itu untuk kapasitas jalan. Jadi berdasarkan analisa yang telah dilakukan, untuk kapasitas jalan Dr. Muhammad Hatta itu bernilai 6.323,117 SMP per jam dengan penunjang lalu lintas jalan dengan survei yang dilakukan dari jam 3.20 sampai jam 4.20 diperoleh untuk jenis kendaraan ringan itu berjumlah 461 kendaraan, untuk kendaraan berat berjumlah 9 kendaraan, untuk sepeda motor berjumlah 1.367 kendaraan dengan total kendaraan 1.838 kendaraan dari jam 3.20 sampai dengan jam 4.20. Selanjutnya untuk kinerja lalu lintas jalan, dari analisa yang telah dilakukan untuk diperoleh jumlah arus kendaraan bernilai 813,55 SMP per jam dengan derajat kejenuhan 0,129. Nah, untuk volume lalu lintas seperti yang sudah diperoleh sebelumnya, itu volume lalu lintas dari jam 3.20 sampai dengan 4.20 itu diperoleh bernilai 813,55 SMP per jam. Dengan variasi lalu lintas dari menit 15 menit dalam rentang 15 menit, untuk menit 15 menit pertama itu diperoleh 396 kendaraan, begitu pun selanjutnya sampai dengan jumlah kendaraan maksimum itu terjadi pada menit keempat, yaitu menit keempat dari 15 menit itu 60 menit, pada menit ke-60 tepatnya pada jam 4.20 di mana terjadi ada bernilai 510 total kendaraan dari total kendaraan 1.838. Selanjutnya untuk distribusi arah jalan Dr. Muhammad Hatta ini itu jalan terbagi dalam 2 jalur 4 lajur dan 2 arah, terbagi di mana ada median. Nah, selanjutnya untuk kinerja perlengkapan jalan, rambu-rambu lalu lintas yang ada itu ada dan berfungsi dengan baik. Selanjutnya untuk alat penerangan itu juga ada, tetapi ada beberapa yang mengalami kerusakan. Soalnya untuk halte itu ada dan berfungsi dengan baik, dan untuk trotoar itu ada, tapi tidak di sepanjang jalan. Contohnya pada jalan menuju Jalan Cipak Tangah itu tidak ada trotoar, padahal aktivitas pejalan kaki terbilang cukup tinggi.
Soalnya perkiraan volume lalu lintas yang akan datang, jadi dari data yang diperoleh, saya memperkirakan untuk volume lalu lintas di Jalan Dr. Muhammad Hatta pada 5 tahun yang akan datang. Dengan perkiraan pertumbuhan lalu lintas itu sekitar 5% di tiap tahunnya, maka diperoleh volume lalu lintas 5 tahun yang akan datang itu bernilai 1038,309 SMP per jam. Nah, selanjutnya untuk rasio antar volume dan kapasitas jalan seperti yang dapat dilihat di tabel, itu untuk volume lalu lintas maksimum itu terjadi pada menit ke-60, yaitu tepatnya di jam 16:20. Dengan hasil dapat diperoleh dari grafik di slide yang telah saya tampilkan, itu untuk volume jalan itu berada di bawah kapasitas jalan. Nah, jadi dari data yang sudah diperoleh dapat disebutkan untuk kecepatan berdasarkan tingkat pelayanan Jalan Dr. Muhammad Hatta yang diperoleh bahwa Jalan Dr. Muhammad Hatta ini memiliki kondisi arus lalu lintas bebas dengan kecepatan tinggi dan volume yang rendah dengan kecepatan ideal besar dari 48 km per jam, dan untuk kebebasan bergerak karena volume yang di bawah kapasitas berarti pengendara memiliki kebebasan dalam bergerak. Misalnya untuk kelancaran berdasarkan tingkat pelayanan yang berarti dalam menggunakan memiliki kondisi arus lalu lintas bebas dengan kecepatan tinggi dan volume lalu lintas rendah. Nah, selanjutnya untuk permasalahan yang ada di Jalan Dr. Muhammad Hatta itu, yang pertama itu tidak adanya lampu lalu lintas untuk mengatur arus lalu lintas di persimpangan jalan menuju Cipatanga. Selanjutnya adanya pengendara yang parkir di sembarang tempat, lebih tepatnya di bahu jalan. Selanjutnya itu tidak adanya trotoar di persimpangan. Itu dapat menyumbang potensi terjadinya kemacetan di persimpangan Pasar Baru. Nah, jadi solusi yang saya tawarkan, yang pertama diperlukan adanya lampu lalu lintas di persimpangan Pasar Baru, yang kedua diperlukan adanya sanksi tegas untuk pengguna lalu lintas yang melanggar peraturan. Selanjutnya itu diperlukan adanya trotoar di persimpangan Pasar Baru. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.